Inilah persoalan kaum muslimin hari ini. Alasan macam-macam. Ustadz, belum waktunya. Menegakkan hukum Allah, jihad itu waktunya, ndak ada waktunya. Madin ila yaumil qiyamah. Yang belum adalah kau belum melakukan. Alasannya belum waktunya, alasannya belum siap, alasannya intinya apa? Takui. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qad qala ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Ihwanu fiddin rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bisa berjumpa. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga perjumpaan ini memberikan manfaat bagi kita semuanya. Saya wasiatkan pada diri saya juga pada semuanya, marilah kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihwanu fiddin rahimakumullah. Pada satu waktu ada seorang ulama besar namanya Ibrahim bin Adham. Beliau mengadakan satu kajian. Tiba-tiba Ibrahim bin Adham melihat ada salah satu muridnya sedih, susah, gundah. Suara saya bisa didengar semua ya? Ibu-ibu dengar? Maka Ibrahim bin Adham bertanya kepada mad'u, pendengar pengajiannya, ya fulan, jawab 3 pertanyaanku. Pertanyaan yang pertama, kata Ibrahim bin Adham, dari seluruh rezeki yang Allah berikan kepada kau, yang Allah janjikan kepada kau, adakah dikurangi oleh Allah sedikit? Barang seteguk air, sesuap nasi? Dijawab oleh si fulan, tidak, semua diberikan oleh Allah sesuai dengan janjinya. Nah, pertanyaan yang kedua, dari umur yang Allah jatahkan kepada kau, adakah dikurangi oleh Allah barang sehari, sepekan, sebulan? Tidak. Jawabannya, saya dikasih umur oleh Allah seperti yang dijanjikan oleh Allah, dan saya tidak akan mati kecuali pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Pertanyaan yang ketiga, dari kejadian yang sudah Allah tentukan terjadi atas kau, adakah satu kejadian terjadi tidak atas kehendak Allah? Oh tidak, semua terjadi atas kehendak Allah. Kemudian Ibrahim bin Adham berkata, ya fulan, kalau semua jawabanmu dari pertanyaanku tidak, 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 la, kenapa kau bersedih? Kenapa kau susah? Kenapa kau gundah? Bukankah sebuah jatah umur diberikan? Bukankah semua rezeki diberikan oleh Allah? Bukankah semua kejadian terjadi atas kehendak Allah? Ibn Fiddin rahimakumullah. Dari kejadian tadi,
kita bisa mengambil satu kesimpulan. Ternyata jamaah pengajiannya Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham nih seorang ulama yang 1000 kali lebih baik daripada pembicara hari ini. Jamaah pengajiannya 1000 kali lebih baik daripada jamaah ini. Pendengarnya 1000 kali lebih baik daripada pendengar ini. Pendengarnya Ibrahim bin Adham bisa juga tidak tawakal. Tanda tidak tawakalnya apa? Sedih, susah, gundah. Betullah seorang ulama besar Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Madarijus Salikin berkata, "Fala abad afatuhu imma min adamil hidayah wa imma min adamit tawakkul fa idza jama'al hidayati ila tawakkul faqad jama'al imana kullah." Ini perkataan Ibnu Qayyim. Apa kata beliau? Manusia, hamba Allah, seorang muslim itu kekurangannya 1 dari 2 ya. Kadang ini kadang ini. Kekurangan yang pertama salah 1 dari 2. Kekurangan yang pertama, punya tawakal tapi tak punya hidayah. Tawakal, tapi tak punya hidayah. Kekurangan yang pertama. Kekurangan yang kedua, punya hidayah tapi tak punya tawakal. Kalau seandainya mereka bisa mengumpulkan dua-duanya, bisa tawakal, bisa hidayah, maka mereka sudah mengumpulkan seluruh iman. Ustadz, saya kurang paham. Saya ulang kembali. Kelemahan manusia adalah, atau hamba Allah, 1 di antara 2. Yang pertama, punya tawakal tapi tak punya hidayah. Contohnya begini. 15 tahun yang lalu saya ngisi pengajian di Jakarta. Rupanya pengajian saya tidak disukai oleh kelompok preman, karena saya selalu menyinggung mereka. Maka saya dikelilingi 70 orang preman dengan membawa pisau, ngancam saya. Tapi tak berani membunuh karena preman kebanyakannya tukang gertak. Saya ke masjid, 70 orang. Di depan rumah saya 70 orang dengan pedang. Tiba-tiba datang pimpinan preman, dia datang, kemudian saya dirangkul, kemudian dia berkata di hadapan 70 orang preman, "Elo, elo, 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 elo." Elo itu maksudnya kamu. Ini orang Betawi lah. "Elo, elo, elo, elo." Awas lo, kalau ustadz gue patah rambutnya 1, mati lo. Saya kaget. Saya bilang sama preman, patah kaki apa patah rambut? Patah rambut. Ini preman ini tawakalnya Masya Allah, tapi tak ada hidayah. Kenapa? Karena dia sholatnya masih bolong-bolong, baru ngaji beberapa hari, tapi tawakalnya Masya Allah. Dia pernah berkata di hadapan saya, "Ustadz, pokoknya kalau ada masalah dakwah, lapor saya siap mati. Kalau ustadz diganggu, lapor saya akan serahkan jiwa raga. Kalau ustadz alal haq, saya siap mati." Tawakalnya Masya Allah, tapi tak ada hidayah. Sholat masih bolong-bolong. Hidayah yang saya maksud adalah hidayatul irsyad, yaitu ilmu, baru belajar. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, hati-hati. Banyak orang. Yang kedua, kelemahan yang kedua, punya hidayah tapi tak punya tawakal. Hidayahnya Masya Allah, ilmunya Masya Allah, dari pengajian ke pengajian dia hadir. Min subuh ila subuh, jamaah subuh setiap hari dia hadir. Min Senin ila Senin, majelis taklim dia hadir. Cuman saya tak ada tawakal. Contohnya tidak tawakal apa? Ketakutan yang berlebihan. Baru saja ada isu radikal. Biasanya istrinya pakai cadar, dia bilang, "Istriku, copot cadar." Kenapa? Isu radikal, nanti kita diancam. Ngajinya Masya Allah, tapi ketakutan yang berlebihan. Bahasa Jawanya wedian.
Kalau diajak iqamatuddin tidak mau, menegakkan hukum Allah tidak mau. Kalau pengajian rajin, tapi kalau diajak iqamatuddin ini ujung bajunya kecepit laci tokonya. Ujung bajunya digigit oleh istrinya. Tidak ada tawakal. Satu orang ditangkap di kota apa ini? Bukit Tinggi. Dia sudah tidak berani lagi sholat di masjid. Kenapa? Isu terorisme. Macam mana pula kau ini? Terlalu takut. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fala tahsawun nas wahsyawni." Ayat kata-kata yang saya baca ini terdapat di banyak ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya surat Al-Baqarah 150. Jangan takut kepada manusia, takutlah hanya kepada Allah. Kalau diajak menegakkan hukum Allah, apa kata dia? Belum siap. Belum alun siap. Betul tak? Ternyata dia apa? Takui. Ihwanu fiddin rahimakumullah. Ini persoalan. Padahal apa kata Ibnu Qayyim? Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, para nabi dan rasul kalau mereka diancam bunuh, diancam usir, diusir, disiksa, selalu mengeluarkan satu pernyataan. Dan satu pernyataan ini terdapat di dalam surat Ibrahim, surat 14 ayat 12. Dan ini pernyataan semua nabi. Allah berfirman, "Wa ma lana alla natawakkal 'ala Allah wa qad hadana subulana." Wa ma lana alla natawakkal 'ala Allah wa qad hadana subulana. Kenapa kami tidak tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Padahal kami sudah mendapatkan hidayah, kami punya ilmu. Kenapa kami tidak tawakal? Ini nabi dan rasul seperti itu. Dari ayat ini kita bisa mengambil satu kesimpulan. Makin banyak hidayahnya para nabi, para rasul, makin banyak ilmunya, makin tawakal. Makin sering ngaji, makin tawakal, makin tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sayang, kebanyakan kaum muslimin tidak seperti itu. Di kantornya sama pimpinan kantor dikatakan, buka cadar, tak boleh sholat tepat waktu, harus produktif, tidak boleh ada keinginan di dalam hati untuk menegakkan hukum Allah. Itu semua radikal. Dia tinggalkan. Padahal apa kata Rasulullah? Ingat, ini rumus dari Rasulullah. Ini yang mengatakan Rasulullah. Ustaz, kalau saya tidak ikut Rasulullah bagaimana? Catat baik-baik. Allah berfirman di dalam surat An-Nur ayat 64. Apa kata Allah? "Falyahdharil ladina yukhalifuna an amri an tusibahu fitnah au yusibahu an tusibahu fid dunya fitnah au yusibahu adabun au kama." Barang siapa yang mengingkari perintah Rasulullah, maka dia akan mendapatkan dua hal. Apa itu? Yang pertama, terkena fitnah di dunia. Yang kedua, adab yang pedih dari Allah Subhanahu. Fitnah itu apa, Ustaz? Selalu susah. Hidupnya susah. Anaknya bandel masuk penjara, istrinya sulit diatur, suaminya selalu keluar, tidak pernah kasih sayang sama istri, sama tetangga berantem, punya duit pelit. Kalau ada orang punya harta dia iri. Walhasil hidupnya susah, mati masuk neraka. Apa sebabnya? Mengingkari perintah Rasulullah. Nih saya sampaikan salah satu perintah Rasulullah. Penting untuk pegang sekarang ini, di zaman sekarang ini, zaman fitnah. Apa kata Rasulullah? La ta'ata li mahlukin
fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak, saya ulangi lagi. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam rangka maksiat kepada. Nih, ibu-ibu dengarkan. Kalau pada satu waktu suami ibu mengatakan, Bu, setiap hari aku puasa Daud. Dan setiap aku puasa Daud, kau kasih aku teh talua. Maka untuk teh talua nanti malam, aku minta yang spesial. Apa itu suamiku? Tolong kasihkan sesendok bir bintang. Khomar. Boleh kah? Tidak boleh. La ta'ata li mahlukin fi maksiatil. Tidak boleh taat kepada suami dalam rangka maksiat. Ustaz, suamiku takmir masjid, sholat subuh tiap hari, Masya Allah, ibadahnya Masya Allah, tapi dia menyuruh ini. La ta'ata li mahlukin fi maksiatil. Kepala kantor nyuruh begini, tidak usah ditaati. Kalau bertolak belakang dengan perintah Allah. Tapi nanti saya dipecat, Ustaz. Salah satu godaan setan bagi seseorang supaya tidak taat kepada Allah, ditakut-takuti dengan rezeki. Hati-hati. Rezeki kita sudah ditanggung oleh Allah, tidak usah bingung. Nih, saya akan cerita sedikit. Cerita ini istimewa. Pernah saya cerita di YouTube, agak sedikit viral. Ada beberapa dai di Jakarta. Subhanallah, di Saudi Arabia. Dia berdakwah ke sana kemari, oleh panitia diajak sholat dohor di masjid. Kemudian setelah itu dikasih makanan. Nasi kapau di serambi masjid. Waktu makan, datang seekor kucing, dikasih kepala ikan. 1 menit kemudian kucing itu balik lagi. Ajib. Dikasih ekor ikan. 1 menit kemudian balik lagi. Ajib. Dikasih tulang ikan. 1 menit kembali lagi. Ajib. Balik-balik 5 kali. Apa kata dai? Kami aja belum menghabiskan nasi sepiring, mereka kucing sudah balik-balik 5 kali. Ada apa ini? Akhirnya dikasih kepala ikan. Diikuti pula kucing tersebut oleh para dai. Ternyata kucing naik tembok, para dai juga naik tembok. Di balik tembok, para dai melihat pemandangan yang istimewa. Apa itu? Kucing buta, di sekelilingnya ada kepala ikan, ekor ikan, tulang ikan. Ternyata Allah mengirim kucing yang sehat untuk memberikan rezeki Allah kepada kucing yang buta. Subhanallah, kucing buta ditanggung rezekinya oleh Allah, apalagi kita. Maka iman fiddin rahimakumullah, sekali lagi saya ulang, penyakit kaum muslimin yang hari ini paling banyak terjadi di zaman fitnah ini, apa itu? Hidayahnya banyak tapi tidak tawakal. Pak, persoalan kita bukan tak ada ustadz banyak. Antum kalau umroh ke Saudi Arabia, ya ke Mekah, itu di Masjidil Haram, antum ke kanan nabrak syekh, mundur kena syekh, ke kiri kena syekh, banyak sekali syekh, tidak kurang syekh. Di dunia ini setiap tahun jeglek meluluskan lebih dari 1 juta hafidul Quran. Kalau antum buka TV, 20 ustadz siap ceramah. Kalau buka YouTube, ratusan ustadz ceramah. Tidak kurang pengajian, tidak kurang hidayah, tidak kurang ilmu. Yang kurang apa? Kaum muslimin yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal nih, catat baik-baik. Nasihat saya kalau kajian seperti ini dicatat. Dicatat. Bahwa para ulama salaf kalau datang pengajian dicatat. Kalau kita tidak catat, lupa. Apalagi setelah pengajian ada teta luah, pasti lupa. Catat nih, catat baik-baik rumus kehidupan.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat 65 ayat 3. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Masya Allah, katanya pendek, kalimatnya pendek tapi mengandung, Masya Allah, apa kata Allah? Mengandung makna yang luas. Apa kata Allah? Barang siapa yang tawakal kepada Allah, Allah akan menutup seluruh kebutuhannya. Tawakal, beres kata Allah. Semua urusanmu beres, asal satu, tawakal. Rumus kehidupan. Nih saya cerita sedikit. Cerita ini saya baca di dalam satu buku yang judulnya Asbalul Ulama. Antum tahu asbal itu artinya anak singa. Ternyata singa dewasa waktu kecil ya singa. Ya, saya ulangi lagi. Ternyata singa yang dewasa waktu kecil juga singa. Ternyata orang-orang hebat waktu dewasa, waktu kecil juga hebat. Salah satu kisahnya Anda, orang hebat, anak kecil hebat sekali yang kemudian dewasa menjadi orang yang hebat. Kisahnya sebagai berikut, dengarkan. Ada suami istri berantem. Sang suami berkata kepada istrinya, pokoknya besok aku harus naik haji, karena aku sudah tua, rambutku putih, tulangku sudah lunglai. Pokoknya besok aku naik haji. Sang istri berkata, suami udah ya? Udah. Pokoknya besok ndak berangkat haji. Loh kenapa? Tak ada piti. Di dapur tinggal seratui. Ndak ada apa-apa. Pokoknya ndak usah berangkat. Kata suami, pokoknya berangkat. Dilihat oleh 12 orang anaknya. Bingung anaknya. Pokoknya berangkat. Pokoknya tak berangkat. Akhirnya satu anak gadis, anak mereka belum lulus SD, angkat tangan. Dia berkata kepada ibu, Bu, biarkan bapak berangkat. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan memenuhi seluruh kebutuhannya. Akhirnya ibu dan 11 orang saudaranya angkat tangan. Berangkat. Baru 3 hari berangkat, beras habis, minyak habis, gas habis, piti tak ada, semua habis. Rendang habis pula. Akhirnya ibu dan saudaranya mengatakan kepada sang gadis, gara-gara kau suruh bapak berangkat, kita mau makan apa? Sang anak gadis menangis. Maka dia masuk kamar, dia sholat sudah 2 rakaat, kemudian dia angkat tangannya tinggi-tinggi, ya Allah, kalau memang betul engkau berfirman, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, tunjukkanlah kebenaran firman-Mu. Belum selesai doanya, tiba-tiba pintu rumah diketuk. Dibuka oleh sang ibu, ada satu regu mujahidin komandan dengan 10 orang anggotanya. Komandan berkata kepada ibu, Ibu, kami baru pulang perang jihad. Kami haus, semua rumah sudah kami minta minum, tapi habis. Ini rumah ibu, rumah terakhir. Tolong kami beli minum. Kami ini tentara, baru pulang berjihad. Apa kata sang ibu? Tuan, bukan aku tak punya air. Air ange ada. Tapi anakku banyak. Kalau aku kasihkan kau, anakku mau minum apa? Belum selesai ibu berkata begitu, langsung anak gadis itu dari kamarnya, dia ambil tempat minum pribadinya, dia kasihkan kepada komandan. Komandan minum. Diminum oleh komandan, dikasihkan kepada 10 orang anggota prajuritnya. Minum semua sampai habis. Maka tempat minum dikembalikan. Waktu dikembalikan, tiba-tiba komandan mengeluarkan sesuatu dari jaketnya. Sebongkah emas ditaruh di tempat minum. Kemudian komandan berkata kepada prajurit, 10 orang prajuritku yang mau melakukan seperti yang aku lakukan, silakan. Semuanya mengeluarkan sebongkah emas. Taruh di tempat penuh. Apa kata
Komandan, untuk makan 5 tahun tidak habis. Apa kata anak gadis? Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal kepada Allah, maka Allah akan memenuhi seluruh kebutuhan. Kenapa tidak tawakal? Allah sudah berjanji. Fahuwa hasbuh. Inilah persoalan kaum muslimin hari ini. Alasan macam-macam. Ustadz, belum waktunya. Menegakkan hukum Allah, jihad itu waktunya, ndak ada waktunya. Madin ila yaumil qiyamah. Yang belum adalah kau belum melakukan. Alasannya belum waktunya. Alasannya belum siap. Alasannya, intinya apa? Takui. Nih, pada kesempatan yang singkat ini saya akan menyampaikan, Ustadz, bagaimana caranya supaya kami bertawakal kepada Allah? Ini persoalan umat hari ini. Nggak tawakal. Bukan kurang buya, buya banyak. Nggak kurang hafidul Quran. Hafidul Quran, saya punya pondok tahfidz. Dan saya membina banyak sekali pondok tahfidz. Tidak kurang hafidul Quran, tidak kurang dai, yang kurang orang yang bertawakal. Ustadz, bagaimana caranya supaya kami bisa bertawakal? Nih, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan 2 hal yang harus kita lakukan. Nah, ini penting. 2 hal itu apa? Yang pertama, menghindarkan diri dari satu hal. Yang kedua, melakukan satu hal. Apa satu hal yang pertama? Buka, nanti sampai rumah dibaca surat Taubah, surat At-Taubah, surat 9 ayat 24. Penting ini ya. Allah berfirman, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun tahsawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Apa kata Allah? Ustadz, bagaimana supaya kami bisa bertawakal? Nih, cinta kepada 8 tidak mengganggu kecintaan kita kepada 3. Maksudnya apa? Cinta kepada 8, ada 8. Bapak atau ibu, anak, saudara, istri atau suami, keluarga, harta, rumah tangga, bisnis. 8. Cinta kepada 8 tidak mengungguli cinta kepada 3. 3 itu apa? Allah, Rasul, jihad fi sabilillah. Ustadz, kalau saya cinta kepada 8 itu boleh? Bolehlah. Cinta kepada harta boleh, cinta kepada istri boleh. Orang kalau nggak cinta kepada istri, gilo. Para sahabat cinta kepada istrinya, mereka cinta kepada anaknya, cinta kepada hartanya. Mereka sahabat ini orang kaya-kaya. Saya selalu sampaikan, Ibnu Mubarak itu pernah bangun 4.000 rumah. Ajib. 4.000 rumah dikasihkan kepada mujahidin semuanya. Ditanya oleh mujahidin, uang mukanya berapa, uang cicilannya berapa? Apa kata dia? La uang muka, wala cicilan, walakin gratis. Infak, Masya Allah. Tetapi kecintaan mereka kepada 8 tidak mengungguli cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, dan cinta kepada jihad fisabilillah. Makin cinta kepada keluarga, makin berjihad. Kenapa? Dia tahu tidak ada cara untuk memasukkan keluargaku ke jannah kecuali aku harus menjadi mujahid dan syahid. Masya Allah. Nih, saya akan buka rahasia bapak-bapak sekalian. Dan rahasia ini dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan terlalu berlebihan cinta kepada bapak, ibu, istri, anak. Kenapa? Nih, Allah buka rahasia. Buka surat 80
Ayat 33 sampai 37 apa kata Allah? Fa idza ja'atis sakh yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum sya'nui. Ayat ini menjelaskan ada lima orang yang paling kita cintai dan yang paling kita cintai, yang paling mencintai kita dan paling kita cintai. Tapi apa kata Allah? Nanti di hari kiamat semuanya akan meninggalkan kau. Kau dibiarkan. Yafirru minna, lari dari kita. Ibu yang mengatakan, timang anakku sayang, nanti ditinggal anaknya. Suami istri yang sudah berjanji, wahai udah, istri apa bahasa sih? Bini, wahai bini, aku cinta kau dunia akhirat, sehidup semati. Omong kosong. Nanti di hadapan Allah apa kata Allah? Yafirru, lari dari pasangannya. Makanya jangan terlalu berlebihan cinta kepada anak, cinta kepada istri, cinta kepada orang tua, apalagi ya, cinta kepada saudara. Ustadz, kalau harta bagaimana? Nih, saya buka rahasia harta. Dan yang buka Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Ini rahasia harta. Catat baik-baik. Surat 3 ayat 91. Sengaja saya sebutkan ayatnya. Supaya apa? Supaya bisa dibaca sampai di rumah. Apa kata Allah? Falay yuqbalu min ahadihim mil'ul ardi dahaban walaw iftadabi. Masya Allah. Pak, harta yang paling mahal di dunia ini namanya emas. Betul ya? Makanya disebut logam mulia. Puncak kualitas emas. Emasnya seberapa? Selepek? Bukan. Sepiring? Bukan. Selestoran? Bukan. Sekota Padang? Bukan. Se-Sumatera? Se-Indonesia? Enggak. Sebumi. Tidak ada wadah yang lebih besar daripada bumi. Puncak kuantitas. Jadi hartanya emas puncak kualitas, tempatnya bumi puncak kuantitas. Untuk apa? Untuk menebus diri. Puncak kepentingan apa kata Allah? Lam yuqbal. Jangan ketipu. Kalau ketipu nanti kita di akhirat akan menjadi orang-orang yang kecewa. Itulah harta. Maka Ustadz, bagaimana caranya supaya timbul tawakal? Kecintaan kepada 8 jangan melebihi kecintaan kepada 3. Ini penting. Penyakit kaum muslimin hari ini terlalu berlebihan cinta kepada 8, melupakan segala-galanya. Coba lihat ibu-ibu, jam 3 malam bangun, bukan itu sholat tahajud. Dia pegang oponya sambil berkata, opoku sayang. Bapak-bapak jam 2 malam bangun ke garasi, dia Pajeroku sayang. Walaupun saya ungkapkan seperti itu, tapi kecintaan yang berlebihan itu muncul. Ustadz, yang kedua apa? Ini yang paling penting. Bagaimana cara supaya timbul tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala? Yaitu memasukkan ke dalam dada 2 keyakinan. Kalau tidak punya keyakinan seperti ini, waduh, menjadi penakut, memperjuangkan Islam tidak mau, ya, selalu takut sama orang kafir. Dan orang kafir selalu menakut-nakuti. Apa tujuannya orang kafir? Supaya Islam keluar daripada diri kita. Kalau enggak, nyawa kita dikeluarkan dari badan kita. Itu orang kafir. Iya. Dan ini ayat Allah. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Tujuannya apa? Mengeluarkan Islam dari diri kita. Kalau tidak bisa keluar, mengeluarkan nyawa dari tubuh kita.
dua akidah. Akidah apa itu? Yang pertama, dengar baik-baik. Terdapat di dalam surat 9 ayat 51. Surat 9 ayat 51. Catat baik-baik. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Akidah yang pertama, huwa maulana. Majikan kita Allah. Pelindung kita Allah. Yang ngasih rezeki kita bukan bos, bukan perusahaan, bukan negara, bukan kerajaan, bukan raja, bukan kepala kantor. Allah. Nih, dengarkan cerita saya. Teman saya masuk penjara. Duh, Ustadz temannya masuk penjara. Ustadz ini temannya korupsi nggak? Bukan korupsi. Temanku tak ada pejabat. Yang korupsi kan biasanya pejabat. Kecuali pejabat yang nggak korupsi. Loh, temannya Ustadz siapa? Dai. Kenapa di penjara? Loh, ini zaman fitnah. Banyak dai berdekam di penjara. Di Pakistan lebih dari 1000 dai masuk penjara. Di Saudi Arabia banyak ulama masuk penjara. Di Indonesia juga banyak. Teman saya masuk penjara, anaknya 5. Anaknya? Waktu dia masuk penjara, sebelum masuk penjara, anaknya 5 berkata kepada bapaknya, "Bi, belikan aku sepeda Polygon." Kata bapaknya, mahal, 3 juta. Kali 5, 15 juta. Walhasil, sampai masuk penjara, tak dibelikan itu Polygon. Apa kata sang bapak? Tak ada PT. Masuklah penjara. Baru 1 bulan masuk penjara. Istrinya dan 5 anaknya besuk. Ternyata semua anaknya bawa Polygon. Ajib. Kata suaminya, macam mana kau? Dari mana duit? Apa kata sang istri? Sang istrinya hafidhah. Itulah kebanyakan teman-teman dai yang masuk penjara itu istrinya pandai-pandai. Hafal Quran 30 juz. Apa kata sang istri? Keluar dari mulutnya perkataan ulama yang istimewa. Apa kata sang istri? Dahabat talib wa baqiyar razaq. Pencari ilmu, pencari rezeki bisa mati. Pencari rezeki bisa masuk penjara. Tapi ingat, yang ngasih rezeki Allah tetap hidup. Zahabat talib wa baqiyar. Pada satu waktu, nih cerita terakhir nih, ya. Nah, sudah lewat waktu, tak apakah? Sudah suruk ya. Tambah 5 menit atau 10 menit. Datang seorang wanita. Dengarkan kisah ini ibu-ibu. Ini penting buat ibu-ibu. Dan nanti setelah selesai saya ceramah, saya akan memberikan hadiah buat ibu-ibu. Tapi hadiah ini tidak akan kuberikan kepada mata-mata yang mengantuk. Jangan mengantuk. Kalau ada 1 atau 2 ibu pulang, semua tidak aku beri hadiah. Hadiah istimewa, ya. Nih, dengarkan. Hadiahnya bukan ini, nanti. Dengarkan kisah ini, bagus sekali buat bapak-bapak dan ibu-ibu. Pada satu waktu datang seorang wanita di hadapan Nabi Daud alaihissalam. Wanita ini berkata, "Ya Nabi Allah, ya Nabi Allah, jawab 2 pertanyaanku." Ya silakan. Datang ke rumah Nabi Daud. Pertanyaan yang pertama, "Ya Nabi Allah, Allah ini adil apa enggak adil?" Kata Nabi Daud, "Adil." Pertanyaan yang kedua, "Allah ini dolim apa enggak dolim?" Loh, enggak dolim. Nabi Daud heran, wanita, wallahi belum ada tamuku seperti kau. Enggak ada yang menanyakan 2 hal ini. Kau menanyakan, ada apa kau ini? Maka dijawab oleh wanita, Nabi Allah, aku wanita miskin. Suamiku barusan meninggal. Anakku banyak. Aku tak ada kerjaan kecuali apa? Menyulam benang jadi kain. Kemudian aku bawa ke pasar, aku jual untuk makan 2-3 pekan. Pada satu waktu aku menyulam kain. Setelah menjadi kain, aku bawa ke pasar. Aku masukkan ke dalam tas merah.
tiba-tiba datang burung besar, diambil tas merah, dibawa ke langit. Ya Nabi Allah, Allah ini adil apa enggak? Dolem apa enggak? Saya mau makan apa? Belum selesai wanita itu berkata, tiba-tiba rumah Nabi Daud diketuk. Dibuka oleh Nabi Daud, ada 10 orang pengusaha muslim. Salah satu di antara mereka berkata, ya Nabi Allah, kami pengusaha muslim bernazar menginfakkan masing-masing 100 dinar. Kali 10, 1000 dinar. 1 dinar itu 3 juta loh. Kata Nabi Daud, bukan aku tak mau terima duitmu, tapi aku ingin bertanya, kenapa kau kok minta? Tidak usah sholat dulu, ya, dengarkan pengajian. Pengajian lebih wajib dari sholat sunnah, dan sholat masih bisa ditunda. Dengarkan, ini wajib. Sholat sunnah, sunnah. Apa kata 10 orang tersebut? Ya Nabi Allah, kami ini pengusaha dari tanah seberang. Kami nyabrang ke sini naik perahu. Tiba-tiba perahu kami karam. Kami berusaha makin lama makin tenggelam. Kami keluarkan airnya makin lama makin tenggelam. Akhirnya kami putus asa. Udah siap mati kami. Tiba-tiba dalam keadaan kami putus asa, datang burung besar menurunkan tas merah. Kami ambil, isinya ada kain. Kain itu kami gunakan untuk menutup lubang. Walhasil berhasil. Tak jadi karam, tak jadi tenggelam. Akhirnya kami bernadar, kalau kami sampai ke pantai, kami akan infak masing-masing 100 dinar. Diambil sama Nabi Daud 1000 dinar, dikasihkan kepada wanita. Wanita, ketahuilah, tanpa sepengetahuan kau, Allah bertransaksi di atas langit untuk kau. Nih, kau makan untuk kau dan anakmu selama 5 tahun. Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Huwa maulana, Allah majikan kita. Hati-hati. Ini akidah, tapi akidah ini kadang merusak. Majikan kita negara. Hati-hati. Majikanku bos, majikanku pabrik paku, majikanku restoran nasi kapau. Bukan. Tapi Allah Subhanahu. Inilah yang menyebabkan seseorang ketakutan yang berlebihan, tidak mau menegakkan kalimat Allah Subhanahu. Tapi kalau ditanya banyak dalilnya, Ustadz, untuk kepentingan dakwah Ustadz, jangan dulu. Wedi kau, Ustadz, untuk kepentingan security, jangan dulu. Akhirnya tek 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 sampai dia mati. Tuk 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 sampai musuh-musuh Islam datang menghunus pedang. Tuk 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 tuk, anaknya nggak sempat dibina. Akhirnya dia, istrinya, anaknya menjadi korban. Dan itu sudah terjadi. Di mana? Suriah, Palestina, Rohingya, Moro, dan sebentar lagi akan datang sekitar ini. Wa na'udzubillahi min. Mudah-mudahan kita siap menghadapinya. Dan akidah yang kedua, la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak ada kejadian kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semua kejadian atas izin Allah. Duri mana yang kita injak? Duri mana yang kita injak? Dengarkan. Waktunya, kapannya, semuanya sudah ditentukan 5.000 tahun sebelum diciptakan alam semesta. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, kesimpulannya dari kajian kita ini satu saja. Saya tidak membawa kecuali satu saja. Mari bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah persoalan kaum muslimin hari ini. Saya sudah diskusi, saya sudah musyawarah dengan para dai, termasuk di dalam dan di luar negeri. Akhirnya kami mengambil satu kesimpulan, persoalan umat hari ini ada mutawakul, tidak ada tawakal. Ilmunya Masya Allah. Saya rasa cukup. Ini hadiah buat ibu-ibu. Dengarkan ibu-ibu. Nah. Hadiah buat ibu-ibu. Bu,
Mari, hadiah yang paling istimewa apa? Ustadz, Al-Quran. Al-Quran tidak perlu. Maksudnya Al-Quran saya bagi-bagi, tidak usah. Ustadz, umroh gratis. Umroh gratis cuma 25 juta, kecil. Ustadz, kami minta hadiah Avanza. Avanza kecil. Ini saya kasih hadiah lebih utama daripada umroh gratis. Apa itu? Allah berfirman di dalam surat 66 ayat 11. Masalul ladina wa masalul ladina amanu imra'ata Fir'aun idza qalat rabbi ibni li baitan fil jannah wa najjini min fir'aun wa min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumid dhalimin. Ayat ini berbicara tentang seorang wanita yang sangat istimewa. Siapa dia? Asia. Siapa dia? Istrinya Fir'aun. Apa kehebatannya? Kehebatannya dua. Masya Allah. Sehingga dimuliakan oleh Allah. Kehebatan yang pertama, kekayaannya tidak menyimpangkan dia dari jalan yang lurus. Istri Fir'aun itu kaya. Bukan sekedar punya Oppo, punya pabrik Oppo. Bukan sekedar punya Pajero, punya pabrik Pajero. Kalau sekarang, kenapa? Lu suaminya yang menguasai daratan, lautan Mesir. Firaun, dia kaya. Tapi ingat, kekayaannya tidak menyimpangkan dia dari jalan yang keistimewaan yang kedua, ini lebih hebat lagi. Kesesatan sang suami tidak menyimpangkan dia dari jalan yang lurus. Suaminya sesat, bukan sekedar orang kafir, pemimpin orang kafir. Bukan sekedar pemimpin orang kafir, ngaku Tuhan. Bukan sekedar Tuhan, bahkan dia mengatakan ana rabbukumul a'la, saya Tuhan yang paling tinggi. Tapi kesesatan suami tidak menyimpangkan, dia tetap ke jalan yang lurus. Banyak maaf, kenapa hal ini saya sampaikan? Kelemahan kebanyakan wanita adalah dua. Apa itu? Kekayaannya gila dengan harta. Yang kedua, selalu ikut suaminya, padahal suaminya bawa ke neraka. Ya. Dalam bahasa Jawa dikatakan surga nunut, neraka katut, minal nunuti wal katuti. Ustaz, bagaimana rahasianya supaya kami tidak seperti itu? Rahasianya satu, dijelaskan dalam ayat ini. Apa itu? Orientasinya akhirat. Asia orientasinya akhirat. Antum tahu apa doanya? Tidak macam-macam doanya. Rabbi benili baitan fil jannah. Ya Allah, aku tidak minta apa-apa, satu saja, bangunkan kepadaku satu rumah di jannah. Orientasinya akhirat. Ya, mungkin itu saja hadiah dari saya. Sudah terima hadiahnya? Lebih berharga daripada umroh. Nah, kemudian yang terakhir, bersama saya ada tim SU. Tim ini adalah mengumpulkan dana untuk mujahidin dan Suriah dan sekitarnya. Pak, sudah tiba saatnya buat kita untuk berinfak. Apalagi hari ini mereka berada dalam kondisi yang paling menyakitkan. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, dana itu untuk apa? Untuk makan mereka, untuk jaket mereka, sekarang musim dingin, untuk sekolah mereka, untuk beli Al-Quran. Dana itu dari bapak-bapak sekalian, ya. Mungkin itu saja, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberikan manfaat bagi diri saya juga buat semuanya. Aku qauli hada wa astaghfirullahi li wa lakum wa lisailil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.